Halo semuanya, balik lagi dengan saya, Mei Harmawansa, channel official yang bakal selalu ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan dunia YouTube. So, bagi kalian yang tertarik buat mengetahui informasi tentang dunia YouTube, baiknya langsung saja kalian subscribe channel ini and hit the bell. Cara mendapatkan 4000 jam tayang tonton tablet lagi nih. Oke semuanya, di episode kali ini kita lagi-lagi bakal ngebahas selalu hal-hal yang berhubungan dengan dunia YouTube. Oke, so buat kalian yang tertarik, di sini bakal saya ulas videonya. Alasan kenapa video kalian dihapus di YouTube. Kasus ini sebenarnya bukan cuma terjadi di beberapa konten kreator pemula, tapi di hampir semua konten kreator mungkin pernah ngalamin kenapa video mereka dihapus, ya. Khususnya bagi mereka mungkin yang ngupload video sebelum membaca anjuran pedoman komunitas dari YouTube, teman-teman ya. Di sini ada beberapa alasan. Di sini saya bakal bagi 4 alasan kenapa video kalian dihapus di YouTube. Oke. Yang pertama yakni tentang konten yang tidak pantas. Oke, apa saja konten yang tidak pantas ini? Oke. Di konten yang tidak pantas ini yang saya maksud adalah konten-konten yang membodohi orang lain, konten-konten yang menjijikkan, konten-konten yang berbau pornografi, lalu mengajak orang buat buat curang, lalu konten-konten saya membuli kan, seperti itu juga parah banget. Lalu kenapa lagi konten yang apalagi yang masuk dalam kategori konten yang tidak pantas, yakni tentang hal-hal yang berbau sara, teman-teman ya. Oke. Kemudian menyinggung agama lain, itu juga nggak boleh banget dilakukan di YouTube. Itu bakal kena strike juga oleh pihak YouTube. Oke. Lalu apalagi masuk dalam kategori konten yang tidak pantas, teman-teman. Oke. Yang menjijikkan tadi kan udah nih. Konten-konten yang membodohi orang lain tuh. Oke. Ya, videonya video sampah. Saya bilang pernah saya ulas itu di video saya sebelumnya, konten-konten yang membodohi seseorang, racun rumput dimakan, ada tuh konten kayak gitu tuh. Ada juga tuh macam-macam lah pokoknya. Ada yang paling parah tuh racun rumput dimakan, lalu mukbang dekat tempat pembuangan sampah. Ada juga tuh yang kayak gitu. Nah itu tuh bahaya banget tuh. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori video yang menjijikkan dan jelas-jelas di situ melanggar anjuran pedoman komunitas dari YouTube. Oke? Lanjut lagi di poin kedua, yakni tentang pelanggaran persyaratan layanan. Ini adalah basic hak cipta ya, pelanggaran persyaratan layanan. Jadi pahami dulu dasar-dasar hak cipta itu seperti apa, teman-teman ya. Oke, langsung ke poin ketiga saja saya langkahi ini. Karena kenapa di poin ketiga saya bakal sedikit ngejelasin konten yang berhak cipta itu. Sebenarnya konten yang berhak cipta itu apa saja sih sebenarnya konten yang masuk ke kategori konten berhak cipta nih. Oke, saya jelasin. Suara video kalian dinonaktifkan karena jelas-jelas itu melanggar hak cipta. Oke. Jadi YouTube biasanya nggak langsung meng-strike video kalian atau menghapus video kalian, enggak. Biasanya yang melanggar hak cipta dulu nih. Kan banyak banget tuh kan visual, misalnya audionya melanggar hak cipta, videonya melanggar hak cipta, atau misalnya re-upload nih. Nah, biasanya jika misalnya lagu kalian atau musik kalian, background kalian itu melanggar hak cipta, biasanya suaranya langsung dihilangin tuh. Oke. Ntar ada pertanyaan tuh nantinya. Bagaimana dengan cover lagu? Itu ada lagi tuh. Bentar saya jelasin di situ ya. Lalu yang kedua nih, diblokir di seluruh dunia. Oke, jadi ada beberapa konten memang yang nggak diterima di seluruh dunia kan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu biasanya langsung diblokir, kena strike. Apa yang diblokir? Videonya, oke? Yang diblokir. Nanti jika misalnya itu terus berulang, strike ke channelnya, oke? Channel kalian bisa kena imbasnya. Yang ketiga, diblokir di sejumlah negara. Jadi nggak di semua negara juga diblokir, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan cover musik? Saya balik lagi dengan cover musik. Cover musik itu memang punya aturannya sendiri, teman-teman ya. Saya sudah pernah ngejelasin itu. Kalian bisa saja kena klaim hak cipta di bagian suara, tapi karena original suara kalian sendiri yang kalian pakai menyanyi, nah itu nggak kena klaim, teman-teman ya. Kena klaim tapi nggak berdampak apa-apa pada nggak berefek apa-apa pada channel kalian, oke? Dan bisa dimonetisasi, jelas bisa dimonetisasi jika kalian cover musik. Jadi jangan ragu buat mengcover musik guys ya, seperti itu. Yang keempat, yakni tentang masalah merek dagang. Ini juga dipersoalkan banget oleh pihak YouTube dan biasanya bakal dihapus juga teman-teman ya. Tentang masalah merek dagang. Jadi misalnya ada merek dagang yang kalian pakai, ternyata kalian itu masukkan dalam video kalian.
itu biasanya kena strike juga oleh teguran oleh YouTube ya teman-teman. Tapi pertanyaannya kayak gini nih sebenarnya. Ini sebenarnya ada solusi. Jadi saya bakal tawarin lagi solusi, bukan tawarin sih, saya ngejelasin lagi gimana aturan solusinya seperti ini jika kita melanggar hak cipta nih. Jadi kayak gini misalnya, atau kita masalah merek dagang ya. Kita ngebahasnya aja tentang hak cipta dulu teman-teman, karena besok kemungkinan saya bakal mendetail lagi tentang hak cipta ini teman-teman ya. Saya bakal ngedetail lagi hak cipta, ngebahas tentang hak cipta tapi lebih mendetail guys ya. Oke. Jadi tentang berisi konten berhak cipta, tentang suara dinonaktifkan lalu diblokir di seluruh dunia dan di sejumlah negara. Jadi gini, solusinya adalah jika kalian ngerasa bahwa misalnya kalian berkarya nih, saya ambil contoh yang paling gampang saja. Kalian menulis lagu sendiri kan, seperti itu, bikin skrip lagunya, lalu kalian bikin nadanya, seperti itu kan. Kemudian kalian nyanyikan nih, otomatis kalian bisa mendaftarkan lagu kalian itu di YouTube, agar supaya orang nggak bisa asal caplok lagu karya kalian sendiri, seperti itu kan. Nah, bagaimana misalnya jika karya kalian itu dikomplain sama orang lain gitu kan. Kalian ngerasa bahwa ini adalah karya original saya, tapi kok ada orang lain yang mengaku bahwa itu adalah karyanya dia. Nah kan seperti itu. Nah, jadi solusinya adalah kalian langsung saja mengajukan banding. Di kolom banding jelas YouTube sudah menyediakan kolom banding ya, buat kalian bisa bisa membanding video kalian bahwa ini mengklaim video kalian bahwa ini adalah hasil karya saya. Lagu ini adalah karya original saya, seperti itu teman-teman ya. Jadi tapi YouTube enggak langsung ngebela kalian maupun pihak yang satunya. Jadi YouTube hanya memediasi kalian, oke? YouTube hanya menjadi mediator buat kalian, oke? Keputusan pentingnya tergantung, mungkin saja ada yang mengambil pengacara, itu bisa juga dilakukan di YouTube, seperti itu teman-teman ya. Jadi solusinya adalah kalian bisa mengajukan banding, dan seperti itu tadi alasan kenapa video kalian itu sebenarnya dihapus di YouTube, oke? Jadi besok mungkin saya bakal ngejelasin lagi teman-teman ya tentang mengenai hak cipta ya guys ya, tentang hak cipta. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan pernah lupa buat subscribe channel ini jika kalian ngerasa bahwa channel ini bermanfaat untuk kalian. Di like videonya jika kalian suka, dislike aja jika kalian nggak suka dengan videonya. Akhir kata langsung saya tutup. See you, bye bye.